Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang saya muliakan segenap para orang tua kita, para habaib, para alimul ulama, para kiai, namanya Ayahanda kita Habib Salim bin Adrus Segaf, Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus, Kiai Zainal, juga pengasuh Sahibul Hajat, dan para habib yang lainnya semuanya, para habib, para kiai, dan utamanya Sahibul Hajat, khina fillah walillah Al-Habib Abdul Hakim bin Alwi Malakhilah, semua yang hadir jamaah pengajian hari Kamis, Kismis ya, pengajian Kismis. Kismis itu bahasa Arabnya Az-Zabib, Az-Zabib. Ya, makanya kalau saya masih ingat, saya tuh berapa kali kesini pasti pas akhir tahun terus biasanya. Nah, jadi sama Habib Hakim carikan waktunya liburan ya. Jadi biar bisa sekalian liburan ke Purwakarta dan sekitarnya. Kalau 2 tahun lalu saya pernah menerangkan tentang keutamaan hari Kamis. Nabi SAW itu kalau kirim pasukan itu berangkatnya itu hari Kamis. Jadi Yaumul Khamis. Kenapa kok Yaumul Khamis? Karena itu ada fa'al khair. Fa'al khair itu tafa'ulan. Tafa'ulan itu kita husnudzon kepada Allah melalui tanda-tanda di sekitar kita. Tanda di sekitar kita. Contoh, kita lagi doa pengen dapat rezeki. Ternyata datang teman kita namanya Abdul Razak. Hambanya pemberi rezeki. Oh, berarti insya Allah dapat rezeki. Ini namanya tafa'ulan begitu. Kalau kita mau pergi dulu kakek kami Habib Alwi bin Halil Habsyi yang dulu Habib Salim pernah di sana. Itu waktu mau pergi berkunjung ke Habib Abu Bakar Gresik, di perjalanan lihat ada acara pernikahan. Ada acara pernikahan. Tafa'ulan, insya Allah perjalanannya membahagiakan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang menikah itu orangnya bahagia. Menikah bahagia apa enggak? Bahagia. Katanya walaupun dipaksa tetap bahagia katanya. Itu namanya tafa'ulan. Nah, Nabi SAW itu kirim pasukan itu Yaumul Khamis. Kenapa? Khamis itu dari kata khomsah, 5. Ghanimah, kalau menang itu kan dapat ghanimah. Ghanimah itu nanti khumus dibagi menjadi 5. Makanya Nabi SAW kalau kirim pasukan itu beliau kirimkan itu hari Kamis, Yaumul Khamis. Jadi Yaumul Khamis ini ibarat hari kemenangan. Hari Kamis kapan? Pagi. Burika li ummati fi bukuriha. Allah Ta'ala tuh ngasih berkah. Kata Nabi, rumahku ini diberkahi itu di waktu paginya. Makanya kalau Anda tuh pengen hidupnya dapat berkah, itu hidup jangan dibalik. Malam melek sampai subuh, nanti subuh tidur baru bangun menjelang asar. Ada enggak yang gitu? Ya, biasanya Ramadan ya. Ada yang gitu. Biasanya Ramadan malam melek makan terus sampai sahur. Habis sahur belum sempat subuh sudah tidur, bangun menjelang asar. Itu puasa setahun kuat itu. Kenapa? Karena laparnya cuma asar sampai maghrib. Laparnya cuma asar sampai maghrib. Nah, kita itu kalau waktu pagi usahakan kita itu cari aktivitas tapi yang positif. Kenapa? Burika li ummati fi bukuriha. Umatku ini diberkahinya itu ada di waktu pagi. Dulu ada ulama namanya Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad itu kalau dagang keuntungannya berkapal-kapal. Gak usah dihitung duitnya, berkapal-kapal keuntungannya. Berkapal-kapal itu beliau itu sampai pernah ditegur sama raja.
Kenapa? Karena sedekahnya mengalahkan bansosnya raja. Kalah sama sedekahnya bisa. Sampai kalau ngasih orang, ada orang datang lapar, itu ngasih gandum untuk persediaan 1 bulan. Karena saking kelumannya Tuhan, jadi 1 hari keuntungannya berkapal, tapi nggak pernah wajib zakat. Nggak pernah wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu kan harta, harus mencapai nisab. Terus berlalu haul 1 tahun dalam kepemilikan, barulah dikeluarkan zakat. Nggak pernah wajib zakat. Berarti ulamanya nggak bayar zakat. Betul, nggak wajib kok. Ya, dengar cerita jangan sepotong-sepotong. Kenapa nggak wajib? Karena nggak pernah disimpan. Semua langsung dibagi. Kadang kita semua niru, insya Allah. Bagi apa niru terimanya? Niru gajinya, insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Jadi Nabi Muhammad Allah Taala itu acaranya insya Allah istimewa. Yaumul Khamis. Waktunya apa? Udah Kemisnya berkah, paginya pun juga berkah. Kemudian setelah itu namanya singkatannya kismis. Kismis itu kalau kata Nabi ada bahasa Arabnya zabib. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat ta'am zabib. Senikmat-nikmatnya makanan itu adalah zabib, kismis. Sudah dikatakan kismis itu dia kalau dimakan itu bisa diantaranya yusufil laun. Ibu-ibu kalau pengen glowing Bu, pengen milih mana? Suaminya tambah ganteng atau ibu-ibu tambah glowing? Suaminya tambah jelek gak apa-apa ya? Gak apa-apa, yang penting ibunya tambah glowing ya. So, kalau kepengen glowing itu kismis itu diantaranya yusufil laun. Dan juga kismis itu bisa menguatkan pada ni'mat ta'am zabib. Itu sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah bagaimana Nabi mengatakan makanan yang paling nikmat itu kismis, makanan yang paling bagus itu kismis. Semoga semua yang datang pengajian kismis juga dicintai sama Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin. Jadi sudah Kemis pagi sudah, Kemis sudah, pagi sudah, kismis sudah. Nama majelisnya Al-Hakim. Al-Hakim. Hakim itu ada orang alim. Ada orang alim. Orang alim, kalau orang alimnya banyak, namanya kumpulan orang alim ini namanya ulama. Ulama. Ada orang hakim. Hakim. Allah. Hakim itu sifatnya Allah. Allah itu maha bijaksana. Tapi sifat kebijaksanaan ini juga Allah berikan pada orang-orang pilihan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW beliau sangat bijaksana. Kemudian penerus-penerus Nabi, maka mereka bukan cuma sekedar ulama, maka mereka pun juga hukama, yaitu orang-orang yang bijaksana. Berilmu, orang ahli ilmu dan ahli hikmah itu beda. Ahli ilmu dan ahli hikmah itu beda. Ini terus terang ini tidak pakai tema, ini tiba-tiba terucap. Jadi yang pernah saya dengar dari orang-orang tua dulu, dari guru-guru saya ketika ngajar atau pernah saya baca di kitab, saya sampaikan semuanya. Jadi kalau salah biar dikoreksi sama Habib Salim sama Habib Abu Bakar Al-Idrus. Jadi gini, ada orang punya ilmu, tapi belum tentu orang itu punya kebijaksanaan. Sama, ada orang punya duit banyak. Apa orang yang punya modal dia bisa ngolah modalnya? Belum tentu. Ada orang punya keahlian dagang tapi tidak punya modal. Banyak malah ada. Banyak orang dulu. Kalau Gen Z sekarang agak repot nih. Ini anak muda zaman sekarang ini karena tarbiyah medsosial,
agak repot. Itu saya kadang-kadang lihat statusnya anak-anak muda zaman sekarang bingung. Pengen kerja, spesialisasi keahlian rebahan. Pengen kerja, tidak mau capek, tidak mau di bawah tekanan, tapi gajinya besar. Coba Anda pikir kerjanya apa? Kerja haram aja nggak ada yang begitu. Apalagi halal. Kerja haram tidak di bawah tekanan nggak ada. Kerja yang haram ya haram, nggak capek di bawah tekanan ada nggak? Ini yang haram lagi nggak ada. Apalagi yang bayangkan. Makanya tergiur sama judi online. Judul, nah itu perputaran uang masyarakat kita dijudul ratusan sampai ratusan triliun. Jadi ini modal-modal manusia tidak begini. Keahlian rebahan, modalnya kerja yang tidak capek, tidak di bawah tekanan, tapi duitnya gede, judi online. Nauzubillah min dzalik. Wah, ini coba menang nanti ini. Orang itu sudah main judi, itu orang itu sudah melarat main judi, berarti sudah dunianya susah, dia mendapatkan kehancuran untuk dunianya dan akhiratnya. Main judi online, tidak mungkin kaya. Nah, judi online ada bandarnya enggak? Ada. Bandarnya pengen untung apa pengen rugi? Untung. Berarti yang rugi siapa? Yang main. Berarti orang main terus ngarep kaya, berarti dia mikir bandarnya buat judi pengen miskin, masuk akal nggak? Ada. Maka bodohnya orang. Ada orang itu kalau bahasa Arab ada orang jahil. Jahil itu kebodohan karena tidak tahu. Ada ahmak. Ahmak ini kalau diterjemah bodoh nggak enak. Ahmak itu levelnya tolol, kemudian atau goblok tapi pakai idgham mughaladzah sudah. Paling ambesnya ini sudah. Ini kan dia nggak mikir. Loh, yang buat judi online itu bandarnya pengen untung apa rugi? Untung. Lah kamu main. Yang rugi siapa? Pemain. Yang main padahal sudah melarat. Nanti kalau udah nggak punya duit, utang pinjol riba. Apa yang kan coba? Nauzubillah min. Makanya kita ngaji. Kalau ngaji begini kan tidak tertarik sama mobil-mobil begitu, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Ada orang punya uang, belum tentu dia bisa jalankan. Ada orang bisa jalankan, tapi belum tentu punya uang. Ada orang punya ilmu, tapi belum tentu dia punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ataupun hikmah itu kadang-kadang tidak diperoleh karena dia baca di kitab. Tapi hikmah itu kadang-kadang sesuatu yang Allah berikan di hatinya. Allah kasih kebijaksanaan di dalam hatinya. Kadang sesuatu itu Allah Ta'ala berikan itu kepada orang-orang yang dia duduk dengan orang soleh. Coba kita lihat. Kadang-kadang di Al-Quran itu tidak semua orang berilmu dibilang berakal. Tidak semua orang berilmu dibilang berakal. Coba Allah Ta'ala mewahidkan apa tadi? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ada orang sifatnya dia gini. Dia memerintahkan orang berbuat kebaikan. Kemudian disifatkan juga yaitu tatluna al-kitab, dia membaca kitab. Berarti punya ilmu enggak? Ilmu enggak? Cuma karena dia watan sauna anfusakum, tapi karena dia melupakan dirinya sendiri, dia fokus nyuruh orang berbuat kebaikan, tapi tidak pernah ngajak dirinya untuk berbuat kebaikan. Apa Allah sifatkan? Afala taqilun, apakah kamu itu orang-orang yang apakah kamu tidak punya akal?
Artinya orang itu punya ilmu, tapi dia nggak punya akal. Akal itu ada akal, berakal ada lawan katanya gila. Berakal, kenapa? Karena tidak gila ya, insya Allah kita semuanya ini. Waras semua kan? Waras. 1 juta sama 10 juta, pilih mana? 1 juta. 10 juta. Alhamdulillah, berbahagia jamaahnya semua waras, alhamdulillah. Sekarang 1 juta sama 27 juta, pilih mana? 27 juta. 27 juta. Oh, alhamdulillah waras, waras. Alhamdulillah. Waras. Kalau ada yang jual 1 juta berarti bawa ke dokter ya. 1 juta sama 27 juta, pilih mana? Semoga yang jawab dapat beneran, insya Allah. Yang jawab bukan yang ambil. 1 juta sama 27 juta, pilih mana? Saya mau nanya, sholat jamaah sama sendiri pilih mana? Jemaah. Pilihnya jamaah. Prakteknya Sendiri. sendiri. Berarti waras apa enggak? Berarti duit, uang, cuan, Waras. surga, Ibadah. pahala. Loh, jangan warasnya cuma uang, bab cuan 27 juta. Jamaah salat zuhur jamaah berapa rakaat? 4. Sendiri 4. berapa? 4. Sendiri pahalanya 1, jamaah pahalanya 27. Berarti yang waras pilih mana? Yang waras. Dan selama ini kita Saudara Nabi Muhammad. Lanjut. Belajar lagi. Ya, kita jam berapa nih? Enggak. Kami jam 11 sebelum itu, insyaallah. Saya ini enggak suka ceramah lama-lama. Kalau saya sampai ceramah lama-lama itu berarti karena unsur ketidaksengajaan. Nah itu sebenarnya sudah kepingin berhenti 10 menit lagi, insyaallah. Tapi ya doakan aja semoga tidak sengaja jadi lama. Jadi ada orang punya ilmu, ada orang punya akal. Akal itu ada akal lawan katanya gila, tapi berakal, ya kan? Tadi waras. Ada berakal itu lawan katanya yaitu tidak punya akal yang bisa nuntut. Artinya berakal itu bermakna al-aqil hakikatan. Orang yang berakal dengan akal yang sesungguhnya. Itu orang yang berakal dengan akal yang sesungguhnya. Hikmah itu atau aqil, orang yang hukama atau uqala, itu beda dengan levelnya ulama. Hukama atau uqala itu beda. Iya, saya kasih contoh kehidupannya orang-orang soleh satu persatu. Ceritain. Nabi Muhammad SAW udah itu paling hebatnya, ya kan? Paling hebatnya. Nabi SAW itu ketika Ka'bah itu direnovasi, maka semua suku ikut merenovasi, ikut terlibat. Ketika semua suku itu ikut terlibat, tinggal satu, siapa yang berhak meletakkan hajar? Ini paling gengsi. Kata suku ini, saya yang meletakkan. Jasa saya paling banyak. Suku ini saya. Anda tahu itu negosiasi berapa lama? Diskusinya berapa lama? 1 jam? Sehari? 3 hari? Udah siap-siap bawa senjata mau bunuh-bunuhan. Tiba-tiba mereka ngomong, yang datang dari pintu itu
Siapa yang masuk jaga pintu itu kita angkat jadi penengah kita, hakim kita. Maka dinamakan hakim. Orang itu kalau di pengadilan itu yang memutuskan hukuman siapa? Karena yang paling bijak, Nah. Kemudian setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW. Semua alamin, itu orang yang kita percaya. Mau kalau yang tidak ada hakimnya beliau mau kita. Anda tahu Nabi Muhammad SAW ini diskusi 3 hari tidak selesai. Oh, itu masalahnya. Nabi bilang, Nabi bentangkan selendangnya. Tiap kepala suku suruh megang. Hajar Aswadnya dipindah di situ, dibawa sampai dekat tempatnya, sama Nabi diambil dimasukkan. Selesai. Semuanya puas dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya puas dengan keputusan Rasulullah. Ini yang namanya bijak. Ada ilmu menyelesaikan masalah di kita, tidak ada. Yang gini, tidak ada. Itu baru kita lihat dari pribadinya Rasulullah SAW. Datang anak muda sama Nabi. Amit nggak nanggung. Amitnya apa? Zina. Rasulullah izinkan saya berbuat zina. Itu kalau umpama zaman sekarang ada santri bilang sama gurunya izin mau zina, itu diapain sama gurunya? Oh, bisa dimaki-maki. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi simple. Nabi bilangnya gini, ibumu kalau dizinai mau nggak kamu? Oh iya, enggak. Anak perempuanmu? Ya enggak. Saudari perempuanmu? Ya enggak. Semua dikasih contoh lagi, enggak semua. Tapi orang lain juga nggak mau keluarganya dizinai. Ada satu didoakan sama Nabi SAW. Setelah itu kemudian perempuan datang itu tidak pernah lagi ada keinginan zina dalam hatiku setelah didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh kebijaksanaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus berlalu itu kebijaksanaan itu sampai zaman Khulafaur Rasyidin. Apa itu al-Mahdiyyin min ba'di. Setelah itu sampai generasi para ulama, para alim ulama. Sampai pernah di zaman Imam Malik. Di zamannya Imam Malik ada kejadian. Kejadiannya apa? Ada perempuan mandiin jenazah perempuan lain. Maaf, waktu megang kemaluan tangannya lengket. Repot apa repot? Susah apa susah? Repot. Kenapa? Masa tangannya mau dipotong? Masa bagian itunya perempuan itu masa mau diiris? Wah, bingung. Minta fatwa. Gak ada yang bisa jawab. Ini kasus langka. Sampai akhirnya buat Bahthul Masail. Kalau ada Bahthul Masail. Sampai Bahthul Masyakil kalau perlu kalian. Gak ketemu jawabannya. Saya udah yang bisa cuma Imam Malik. Atau ke Imam Malik tidak antar saya ketemu perempuan itu. Ini perempuan mesti tangannya nempel terus ditutupin tapi gimana ini tangannya lengket tidak bisa lah. Lepas. Imam Malik datang. Imam Malik tanya sama perempuan tadi, kamu waktu mandikan perempuan ini di hatimu bilang apa? Astagfirullah. Kamu bilang apa? Astagfirullah. Jujur. Saya waktu mandikan, waktu megang kemaluannya, saya bilang begini, dipakai zina berapa kali ya? Kata Imam Malik, tahu enggak? Haddul qadhaf. Kamu nuduh orang lain berbuat zina. Haddul qadhaf, kamu harus dihukum cambuk. Begitu dihukum cambuk, sesuai dengan haddul qadhaf, sekian puluh kali, tangannya bukan lepas. Tangannya salah, lepas. Nih, akibatnya kamu menuduh orang lain berbuat zina. Tidak boleh orang menuduh orang lain berbuat zina
kecuali menyaksikan langsung kasat mata peristiwa. Kalau enggak, dukung campur. Itu masalah kalau nggak ada Imam Malik nggak ada solusinya. Betul. Ini Imam Malik kira-kira apakah hanya sekedar punya ilmu beliau bisa mengatasi itu? Nah, kalau yang punya ilmu zaman itu banyak yang alim, tapi karena beliau punya banyak kebijaksanaan para ulama luar biasa. Para ulama luar biasa. Itu pernah Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, amanya bukan sama dengan namanya aja. Itu kebetulan ayahnya Habib Ali Syaikhul Malik sentuh bro. Lagi dakwah di kampung, lihat tokoh ngajarin Fatihahnya keliru. Tokoh ngajarin surat Fatihahnya keliru. Kalau cuma modal ilmu dapat, gini tuh ustaz kamu itu, bacaan Fatihahmu keliru. Selesai nggak masalahnya? Nggak selesai. Beliau datang ke tokohnya itu, duduk bersibuk dan begini. Syekh, kamu ini orang luar biasa. Saya mau tabarukan baca Fatihah di depanmu. Langsung baca Fatihah dengan bacaan yang baik dan benar. Selesai syekhnya sadar, saya keliru. Bukan cuma saya sadar, murid-muridnya juga sadar. Kemudian saya itu syekhnya merasa dihinakan atau tidak? Merasa dimuliakan tuh. Habib belajar tabarukan Fatihah sama saya. Padahal niatnya untuk ngasih. Kalau itu ada yang namanya ilmu, ada yang namanya hikmah, kebijaksanaan. Orang-orang yang bijaksana itu kalau kita datang sama mereka, kita minta suatu permasalahan, keluar jawabannya. Kenapa? Karena memang itu orang yang punya hikmah. Tahu nggak ciri-cirinya orang yang punya hikmah itu apa? Rasul hikmah makhafatullah. Orangnya itu pasti takut sama, nggak berani ngentengin hal yang haram, nggak berani dia itu makan yang syubhat, nggak berani dia itu melanggar aturan Allah. Itu rasul hikmah makhafatullah, orang yang pasti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu isi hati Anda pasti mikir gitu. Zaman sekarang siapa orang yang punya hikmah? Ya kan? Pikir kan gitu kan? Mohon maaf, zaman sekarang cari ulama aja susah, apalagi hukama. Di zaman sekarang ini cari ulama aja susah. Mau tahu nih standarnya ulama yang kita boleh ngaji sama dia? Standarnya ulama yang kita boleh ngaji sama dia. Jadi kalau cuma dengan ada ceramah di YouTube kita lihat, siapa yang ngomong? Jelas gak ilmunya? Ada orang ceramah konten IG, TikTok. Ini orang zaman itu belajarnya lewat medsos semuanya. Dan di medsos orang nyawur lebih banyak daripada orang benar. Di medsos orang nyawur lebih banyak daripada orang benar. Medsos yang orang nyawur lebih banyak daripada orang benar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ulama yang kita bisa belajar sama dia itu siapa? Ulama itu standarnya apa? Ada ukurannya enggak? Ada. Pertama, punya sanad ilmu guru yang jelas. Kegurunya jelas semuanya. Itu standar pertama. Ini baru satu. Ini yang verifikasi pertama aja lolos sedikit. Verifikasi pertama lolos sedikit. Yang pertama, jadi sanad ilmu gurunya itu jelas. Walaisa kullu man idda'a fahman minal kitabi yusahhu minal kitabi wa sunnah yusahhu qawluhu aw yu'tamad. Lakin miqdaru dhalika biwasitatis sanad. Jadi itu ceramahnya Habib Habib beberapa tahun yang lalu lama. Tidak setiap orang yang berkata
pemahaman saya dari kita, pemahaman saya dari sunnah, terus langsung Anda benarkan ilmunya, belum tentu. Tapi lihat sanadnya dari mana orang itu bicara. Sanad gurunya jelas, sanad ilmunya jelas. Satu. Dua, berguru dengan jangka waktu yang cukup. Saya guru apa? Syekh Fulan. Kamu guru sama dia? Datang pengajiannya sebulan sekali. Dengan berguru itu namanya hadir di pengajian. Berguru datang seminggu sekali, ketemu, belajar, ngaji, bener itu. Tuh, itu yang kedua. Berguru dengan jangka waktu yang cukup dikatakan sebagai murid yang mewarisi keilmuannya. Tiga, keilmuannya dia diakui oleh gurunya yang tadi jelas, atau ulama lain yang selevel dan ulamanya juga jelas. Baru itu standar ulama. Maaf yang Anda lihat di YouTube banyak yang tereliminasi, nah itu. Banyak enggak? Ini tiga ini standar ulama, ini baru ulama, ukama belum ini. Ulama standarnya tiga tadi itu. Ini yang tereliminasi banyak apa enggak? Sekarang ini mau berfatwa itu modalnya cuma HP, tripod, sama wifi. Wifi-nya kalau nggak punya bisa numpang wifi-nya tetangga. Tetangganya di tembok dengan rumah tangga, wifi-nya lancar ini. Langsung live Instagram atau live TikTok. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Wah, jawabannya semua pertanyaan dijawab, walaupun nggak tahu. Menurut saya, itu dulu kita waktu ngaji sama Habib Anis, paling marah kalau ada orang bilang menurut saya. Orang nggak ada menurut sama kamu, jawab pakai kitab. Bukan jawab pakai menurut saya, jawab pakai kitab. Ada orang menurut sama kamu, nurut sama kitab, nurut sama ilmunya ulama, bukan nurut sama akal kamu. Kalau nggak mau tuh orang ngomong menurut saya. Jadi dari mulai Allah Ta'ala karena itu yuk ngaji cari ilmu agar kita hidupnya itu hidup yang penuh ilmu itu datang ke keberkahan hidup. Ini penutup, ini sudah kepanjangan saya ini. Pokoknya 10:05 lebih sedikit, sebelum 11:00 selesai. Terakhir ini penutup. Ayo kita semuanya cari ilmu dari sumber yang jelas. Insya Allah yang isi di majelis ini sudah diseleksi sama Habib Hakim orang-orang yang jelas semuanya, insya Allah. Orang yang jelas keilmuannya, asal usulnya semuanya jelas. Ayo cari ilmu ngaji. Anda hidup di zaman fitnah caranya. Jadi Anda bukan hidup di zaman ideal. Anda ini hidup di zaman fitnah. Dan ini bukan berarti satu kekurangan. Zaman fitnah itu, Anda hidup di zaman fitnah itu satu di antara dua. Kalau soleh nilainya luar biasa. Kalau jelek ya sudah sepantasnya. Mau zaman ya zaman. Tapi Anda jangan jadi orang jelek dong. Anda kalau jadi orang jelek berarti Anda membuat keluarga Anda semua juga jadi jelek nanti. Ini kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman ini. Keutamaan kalau kita jadi orang soleh di akhir zaman. Keutamaan pertama yang satu. Apa amalan yang Anda bisa lakukan tapi sahabat Nabi tidak bisa melakukan? Tahajud Anda bisa melakukan tidak? Sahabat kalah juga ya kan? Puasa sunnah sahabat bisa nggak? Sedekah bisa. Kita bisa. Sahabat tidak dapat kesempatan itu. Apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati.
menghidupkan sunnah ajaran Nabi di tengah-tengah rusaknya umat. Yang bisa kita, sahabat Nabi aja tidak bisa, karena di zaman beliau di zamannya itu rusak. Yang bisa kita tetap istiqomah sunnah, Jumatan pakai baju warna ini menghidupkan sunnah. Udah nggak ditinggalin. Ini Jumatan pakai warna macam-macam, banyak nggak? Banyak yang Jumatan tetap pakai warna putih, banyak apa dikit? Nggak ada, sedikit cara, hampir nggak ada. Karena satu masjid, karena kalau masjid yang biasa di kampung masih banyak, itu masjid di tengah-tengah, betul. Nggak ada, warna-warni, pelangi. Bijiku video, merah, jingga, hijau, kuning, dan biru, ungu ya, kayak pelangi-pelangi ya, macam-macam buktinya. Anda tetap istiqomah pakai pakaian putih. Anda biasakan Anda punya siwak. Kemana ada ustadz ceramah pakai siwak? Ya di depan ngerasani tapi ustadznya dengar. Tanya, ustadznya makan apa? Ada yang samping noleh. Ustadznya makan kayu. Jadi saking nggak ngerti sama sunnah siwak, orang pakai siwak dikira makan kayu. Anda punya peluang loh hidup sudah di zaman orang udah nggak kenal lagi dengan kita dapat peluang itu. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, akan datang satu masa orang yang beramal dapat ajrul khamsin, dapat pahalanya 50 orang. Sahabat, ya Rasulullah, minhum 50 orang dari kelompok mereka kan ya Nabi. Tapi minhum 50 orang dari level kalian. Siapa orang yang beramal di akhir ada istiqomah di akhir zaman, nggak mau ikut aneh-aneh. Istrinya keluar ya pakai jilbab. Kalau buat resepsi, kadang-kadang aturan syariat hilang resepsi. Alasannya seumur hidup sekali, pakai musik, pakai orkes, pakai yang haram. Kenapa? Nggak apa-apa, kesian seumur hidup. Dan justru seumur hidup sekali itu makanya dibuat sangat agak makanya ya Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah jangan banyak dan Anda cari ilmu dari ulama yang jelas. Anda punya ulama yang jelas, Anda akan diperjumpakan dengan para hukama insyaallah yang datang orang-orang saleh. Anda sekarang ini jangan nyari wali. Nyari wali sekarang banyak wali imitasi. Repot, tapi Anda pantaskan diri Anda dicari sama para wali insyaallah. Anda pantaskan diri Anda cinta dengan para aulia yang masyhur sebagai aulia ini. Anda pantaskan diri Anda cinta dengan mereka, Anda dicari sama mereka insyaallah. Cari Anda cinta dengan yang ulama aulia yang sudah wafat, Anda dicari sama yang masih hidup, didekati yang masih hidup insyaallah. Allah Ta'ala jadikan di majlis-majlis berkah untuk kita semuanya. Allah Ta'ala jadikan satukan hati kita semuanya. Allah Ta'ala jadikan para sesepuh kita Habib Salih, Abu Bakar, Syekh Zainal, dan Hakim dan semuanya para habib, para kiai. Allah Ta'ala panjangkan usia mereka semuanya insyaallah. Kesehatan wa'afiat. Allah Ta'ala jadikan di majlis-majlis yang penuh dengan berkah, majlis yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Masya Allah, tahun lalu saya datang ke sini tempatnya sempit. Sekarang udah dilebarin masih sempit juga tempatnya. Tempatnya masih sempit. Nanti tambah lebar lagi ya tempatnya juga sama masih sempit lagi. Insyaallah. Pada insyaallah karena Allah menjadi majlis yang penuh dengan berkah, selalu tersambung ke salafun saleh. Allah Ta'ala jadikan kita keluarga kita tak keluar dari jalannya orang-orang saleh. Selalu berada di dalam barisan mereka, kelompok mereka. Sebagaimana Allah kumpulkan kita berbahagia di tempat ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan berbahagia bersama dengan para wali Allah, bersama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga nanti amin ya rabbal alamin. Yang punya hutang Allah Ta'ala lunasin hutangnya, yang sedang ada urusan rezeki Allah Ta'ala ada semua urusan rezekinya, sedang ada problem Allah Ta'ala selesaikan semua problemnya. Allah Ta'ala jadikan yang kumpul di tempat ini mendapatkan pengampunan, mendapatkan solusi atas semua masalahnya, dijadikan untuk semuanya orang-orang yang selalu hidup panjang umur, bertahanlah dari akhir kita semua dengan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara yang saya sampaikan,
dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.